Mohon maaf kepada netizen, penggemar Ustadz Abdul Somad dan kepada Ustadz Abdul Somad karena saya membuat judul video ini sedemikian rupa itu untuk menggambarkan betapa saya menganggap kalian itu benar-benar bingung. Bahkan saking bingungnya ada satu video yang dimana terbersit di gambaran kepalanya bahwa Allah itu seperti Angry Bird. Ada video yang dimana Ustadz Abdul Somad menyatakan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa teman-teman? Sebelum mereka menolak ayat-ayat di dalam Al-Quran, mereka menyerupakan dulu Allah itu. Ketika ada dalil-dalil yang menyatakan wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, pendengaran, penglihatan Allah, yang muncul di kepala dia langsung menggambarkan wajah Allah seperti makhluk. Sedangkan mereka saja ketika ditanya, coba ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan jin terbuat dari api. Kita tahu zat api seperti apa, panas, berkobar. Tapi ketika kita ditanya seperti apa wajah jin, demi Allah teman-teman, apabila ada manusia yang mengaku-ngaku melihat seperti apa wajah jin, maka persaksiannya tertolak. Siapa yang menyatakan? Al-Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan baik-baik, kepada wajah jin yang dimana jin itu sudah kita ketahui zatnya dari api. Ketika ditanya seperti apa bentuk jin, orang mengaku-ngaku melihatnya dengan bentuk yang asli jin seperti itu, maka persaksiannya tertolak. Ini jin saja teman-teman. Kepada bentuk wajah jin kita tidak tahu. Kepada bentuk tangan, kaki jin kita tidak tahu. Kecuali Al-Habib Lutfi kemarin yang menyatakan kaki jin seperti kaki bebek. Ya, kesaksiannya tertolak teman-teman. Pendusta. Ya begitulah pendusta teman-teman. Hobi sekali memang berdusta. Dan ketika kita saksikan ada satu video yang di sini teman-teman, Ustadz Abdul Somad seperti itu, siapa namanya? Mamang Udin. Kebingungan. Sampai-sampai saking bingungnya menyatakan bahwa Allah itu punya kedudukan. Artinya apa teman-teman? Kalau Allah punya kedudukan, artinya Allah duduk. Ketika ada kalimat istiwa bersemayam, dan bersemayam artinya duduk. Duduk diartikan ketika mendengar kalimat duduk, Allah duduk seperti manusia. Lalu bagaimana dengan mendengar? Bagaimana dengan melihat? Apakah mendengarnya Allah sama seperti manusia? Melihatnya Allah sama seperti manusia. Allah menciptakan, manusia menciptakan. Jam tangan ini ada yang menciptakan teman-teman. Ada penciptanya. Artinya apa? Manusia bisa menciptakan. Allah apa? Bisa menciptakan. Perhatikan baik-baik. Sama-sama menciptakan. Tapi penciptaan Allah dengan makhluk berbeda teman-teman. Sangat-sangat berbeda. Dan sekarang saya sebelum membahas terlalu jauh ingin mengajak kalian nyimak satu video yang dimana Al-Ustadz Abdul Somad kebingungan sampai-sampai menyebut Allah itu punya kedudukan sama seperti Mang Udin teman-teman. Ketika diajak dialog ilmiah, ketika dia merendahkan, wahai Ripla siapa belum paham bahasa Arab, it's okay. Saya punya guru dari Arab langsung ya, yang dimana bahasa Arabnya fasih. Ustadz Firanda fasih berbahasa Arab dan dia juga memberikan pendidikan akidahnya yang bisa kita pelajari. Jadi gak perlu merendahkan orang karena belum bisa berbahasa Arab. Karena saya juga thalabul ilm, saya juga belajar. Dan selama nyawa saya masih ada, saya akan belajar sampai saya mahir bahasa Arab. Begitu. Karena apa? Hanya sekedar bahasa. Siapapun bisa belajar. Langsung saja ke video dulu. Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Di sana. Di atas teman-teman. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau ditunjuk, boleh ditunjuk Allah. Tunjuk dia di atas. Di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Kipas. Jadi kalau kita nunjuk Allah di atas, artinya Allah itu sama dengan kipas. Karena kipas ada yang digantung teman-teman. Jadi Allah digantung begitu. Sudah menyamakan. Perhatikan baik-baik. Sebelum Al-Ustadz Abdul Somad ini menolak keterangan Aina Allah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada budak, Fisama. Fisama. Di atas langit. Karena apa? Kata Kiai Maimun Zubair, arasnya Allah itu adalah langit ke-9. Setelah langit ke-7, ada langit ke-8 yang dimana langit ke-8 itu adalah lautan. Dan di langit ke-9 adalah arasnya Allah. Dan di atas aras itu adalah Allah. Fisama, di langit. Jelas di atas, menunjuk ke atas. Dan ketika pada zaman sekarang ini mulai berkembang ilmu filsafat yang dimana Aristoteles mengembangkan pemikiran filsafat lalu diadopsi oleh banyak orang muslim sehingga ilmu filsafat itu digunakan untuk menerjemahkan akidah. Ketika menggunakan filsafat ini teman-teman adalah menggunakan kekuatan pikiran untuk menyelidiki sesuatu. Dan kekuatan pikiran ini digunakan oleh orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad untuk menyelidiki kekuasaan Allah. Allah berada di atas langit dan langit itu dimaksud adalah arash. Aras, Allah di atas aras, manusia menunjuk ke atas langit, ke atas. Ketika manusia menunjuk ke atas,
Seolah-olah Allah itu mirip dengan kipas angin. Akalnya yang kecil itu ya, akalnya yang kecil dibanding dengan dunia ini, alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah SWT, akal manusia ini yang kecil sekali berusaha untuk memikirkan kebesaran Allah. Apakah iya Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu luar biasanya, sebegitu menakjubkannya, bisa sama dengan kipas angin? Kenapa tidak disamakan dengan langit? Menunjuk ke atas kan langit. Kenapa tidak menyamakan Allah dengan langit? Langit ini dibanding dengan Allah kecil. Allah maha besar. Kenapa disamakan dengan kipas angin? Kenapa? Menyamakan dengan kipas angin. Akidah, teman-teman. Hal yang paling fatal dalam agama ini. Saya sudah berdialog dengan beberapa santri yang menyatakan, oh mujizimah, sontoloyo lah. Ketika saya tanyakan, sebutkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menyatakan Allah itu tidak berjisim. Tidak ada yang bisa mendatangkan, teman-teman. Kalau ada satupun di antara kalian yang bisa mendatangkan Allah tidak berjisim, langsung ada keterangan Allah tidak berjisim, dan ada keterangan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah. Ya sudah, selesai urusan. Tidak akan ada perdebatan seperti ini. Karena dengan adanya keterangan dari Nabi Muhammad SAW dan informasi dalam Al-Quran, kalau Allah berada di atas arash, tiwa di atas arash, lalu Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya, dianggap hal itu Allah seperti makhluk. Jadi mereka itu mengatakan Allah tidak berbentuk, Allah itu ada tapi tak berbentuk. Saya tanya kepada kalian, apakah Allah seperti oksigen? Oksigen ada, bisa kita hirup, ada tapi tidak berbentuk. Apakah seperti oksigen Allah itu? Demi Allah tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Lanjut dulu. Maka kita sudah samakan dia, padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Pernyataan laisa kamitslihi syai', meskipun punya kesamaan, Allah mendengar, Allah melihat, makhluk juga mendengar dan melihat, tapi Allah dengan makhluk tidak sama, teman-teman. Itu makna dari laisa kamitslihi syai'. Karena setelah di ayat ini laisa kamitslihi syai', dilanjut, teman-teman, wa huwas samiul basir. Allah mendengar dan melihat. Paham sampai di sini? Setelah Allah menyatakan tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, di lanjutan ayat itu Allah menekankan Allah juga mendengar dan melihat, agar kalian tidak menyetarakan Allah dengan makhluk. Itu Allah tidak setara makhluk. Lanjut lagi. Wasami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya wasami'ul basirnya juga diterjemahkan harusnya. Boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah, kitab akidah Tahawiyah. Iya. Itu disebutkan munazzahun 'anil jihatis sid, dia suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Terus di mana? Maujud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah, allazi ayyana. Allah memang jelas, teman-teman, dia itu tidak butuh tempat dan tidak butuh terhadap apapun. Tetapi ketika ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala, nih Allah yang bilang, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini selama 6 masa, kemudian Allah ingin beristiwa di atas arsy. Allah yang ingin. Perhatikan baik-baik. Manusia ini sebelumnya tidak ada. Karena Allah ingin menciptakan manusia, diciptakanlah manusia. Analoginya seperti itu. Sebelumnya Allah diama. Setelah Allah diama, Allah ingin beristiwa di atas arsy. Ya Allah di atas arsy. Itu informasi yang kita dapatkan. Tinggal diimani. Ya, tinggal diimani. Begitu simpelnya akidah ini, teman-teman. Cuman oleh akal filsafat dibikin ribet. Lanjut dulu. Al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang. Karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah? Aina Allah fis sama. Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutaba'at yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ aina Allah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Jadi kalau Allah punya kedudukan itu sama seperti presiden, teman-teman. Jadi kalau ada orang nunjuk Allah ada di atas, artinya manusia menyamakan Allah dengan kipas angin atau dengan lampu. Tapi ketika ada orang menyatakan seperti Ustaz Abdul Somad barusan, Allah punya kedudukan yang tinggi. Seperti presiden kalau begitu. Di Indonesia, kedudukan siapa yang paling tinggi? Ya presiden. Artinya, teman-teman, presiden dengan Allah sama-sama punya kedudukan. Apa yang namanya kalau bukan menyamakan Allah dengan presiden? Sama-sama punya kedudukan? Jawab.
penggemar Ustadz Abdul Somad. Lanjut dulu. Karena berada Tuan Raja, dia di atas, walaupun dia sedang Tuh, duduk sudah menyamakan dengan Tuan Raja, teman-teman. di bawah. Kerana Sudah menyamakan Allah dengan Tuan Raja. yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya, Iya. tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana Kedudukan. mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah maujud bila makan. Jadi kalau Allah menyatakan ingin berada di atas arash, itu tidak suci menurut Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Tapi ketika menyamakan Allah dengan Tuan Raja, suci. Tuan Raja punya kedudukan, Allah punya kedudukan. Disamakan, teman-teman. Jadi ini yang saya sebut kebingungan. Ya, sebenarnya Ustadz Abdul Somad itu ya kebingungan dengan akidahnya, kebingungan dengan ilmu filsafatnya. Karena ilmu filsafat itu tidak bisa menyelidiki kekuasaan Allah. Tidak mungkin bisa menyelidiki kekuasaan Allah. Ketika berusaha untuk menyelidiki hal itu, yang terjadi apa? Kesontoloyoan, teman-teman. Silahkan dipikir. Saya pribadi tidak mau memikirkan kekuasaan Allah. Kalau kalian memikir, silahkan. Pakai semua ilmu filsafatnya. Sampai-sampai keluar kalimat Allah seperti Angry Bird. Jadi jelas ya teman-teman, di sini siapa yang akidahnya menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya kedudukan, manusia punya kedudukan. Sama. Na'udzubillah min dzalik.